Siapa yang tidak kenal dengan figur satu ini? Seorang Menteri Keuangan Republik Indonesia. Beliau adalah Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani Indrawati adalah seorang ekonom ternama dan memulai karirnya sebagai seorang ASN, kemudian mencapai puncak sebagai Menteri Keuangan. Beliau pernah menjabat posisi penting dalam Bank Dunia, yaitu sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Apa yang dapat kita ambil dari figur yang satu ini, dari sosok Sri Mulyani Indrawati? Kompetensi dan teknologi. Beliau mampu memanfaatkan keahliannya di bidang ekonomi untuk menerapkan e-budgeting dan digitalisasi layanan keuangan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi anggaran negara, inovasi dan responsif. Beliau mampu menerapkan reformasi kebijakan fiskal, termasuk penyesuaian cepat selama pandemi COVID-19 untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pelayanan publik. Fokus pada subsidi tepat sasaran dengan sistem digital untuk memastikan bantuan sampai kepada yang membutuhkan. Kolaborasi global. Beliau membawa praktik terbaik dari luar negeri melalui kemitraan internasional untuk reformasi pajak dan kebijakan fiskal. Sri Mulyani menjadi figur teladan dengan menggabungkan kompetensi, integritas, inovasi, dan empati, serta mendorong reformasi birokrasi yang modern, efisien, dan berorientasi pada masyarakat yang sesuai dengan prinsip Smart ASN. Figur ASN yang menjadi inspirasi bagi saya di dunia akademisi, terutama dalam hal pengaplikasian Smart ASN adalah dosen dari Universitas Padjadjaran, sekaligus Ketua Pusat Studi Ilmu Ekonomi yaitu Center of Economic and Development Study atau CADS. Beliau adalah Dr. Adiatma Y.M. Siregar, SEME. Beliau merupakan sosok inspiratif di bidang ekonomi kesehatan yang tentunya mencerminkan karakteristik Smart ASN. Hal ini dibuktikan dengan berbagai publikasi ilmiah bereputasi internasional dengan topik ekonomi kesehatan. Mengapa beliau menjadi figur teladan saya yang menginspirasi dalam konteks Smart ASN? Pertama, beliau telah mengimplementasikan karakteristik Smart ASN melalui nilai integritas yang dibuktikan dengan peran beliau sebagai Ketua Center of Economic and Development Study atau CADS Universitas Padjadjaran yang telah memberikan kontribusi besar. Kedua, beliau beberapa kali menjadi narasumber dalam international conference, salah satunya yang dilakukan di A New Indonesian Project, yang membahas tentang riset terbarunya pada topik biaya yang ditimbulkan karena tidak menyusui anak. Hal ini menunjukkan bahwa beliau telah mengimplementasikan Smart ASN melalui nilai profesionalisme dan nasionalisme, yaitu membawa harum nama Indonesia melalui riset-riset yang beliau kerjakan. Ketiga, yang menjadi poin inti kenapa beliau menginspirasi saya adalah memiliki wawasan global, jejaring yang luas baik nasional maupun internasional, dan menguasai IT serta bahasa asing. Sosok PNS yang menjadi teladan bagi kami yang berkaitan dengan Smart ASN, tentunya dosen harus selalu mempertahankan standar tinggi dalam aspek pekerjaan, kemudian melibatkan diri dalam pelayanan publik ya, dan juga mengutamakan kebutuhan masyarakat dan mahasiswa ya. Nah, beliau adalah Profesor Dr. Haji Edi Suryadi, MSI. Beliau merupakan guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia di bidang ilmu komunikasi pendidikan. Beliau sempat menjadi dekan selama kurang lebih 5 tahun dan berhasil membangun fondasi lembaga EPEB dan juga mendirikan prodi baru yaitu Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Nah, kemudian hal itu merupakan implementasi nilai-nilai Smart ASN yang berkaitan dengan gagasan inovatif. Juga profesor tersebut memberikan pelayanan prima ya, karena apa? Memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dunia kerja juga dunia industri. Jabatan sekarang ya yaitu sebagai Ketua Prodi Magister Manajemen Perkantoran dan juga Ketua Humas UPI ya. Maka dari itu saya meneladani beliau untuk menjadi public figure yang teladan, yang menginspirasi saya menjadi dosen ya. Jadi menjadi dosen itu tidak hanya fokus terhadap pengajaran tetapi juga harus berorientasi pada pelayanan dan networking.